Suatu saat pernah ada seorang klien perempuan yang datang ke kantor saya dan dia bercerita banyak. Intinya dia berkonsultasi bahwa dia telah menikah sirih dengan seorang laki-laki begitu. Pak, saya sudah menikah sirih dengan seorang laki-laki dan ternyata sekarang dia sering melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Saya berencana mau pisah saja Pak atau cerai. Tapi nanti bagaimana ya Pak ya dampaknya terhadap saya dan anak saya? Karena dari hasil nikah siri tersebut saya mempunyai satu orang anak laki-laki sudah berumur 5 tahun dan sekarang sudah mau masuk sekolah. Diperlukan juga untuk mengurus akte kelahirannya gitu. Hal yang sama pernah terjadi juga WA seorang klien kepada saya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Intinya dia bercerita bahwa Pak, apa dampaknya nikah siri ya terhadap saya dan anak saya? Kebetulan saya sudah nikah siri, tetapi rasa-rasanya saya ingin pisah saja gitu. Nah, sobat sukain hobi, dari kejadian dua tadi ya di atas, sebetulnya hal seperti ini mungkin ada beberapa kejadian gitu ya yang hampir mirip di dalam masyarakat kita, terjadinya pernikahan sirih gitu. Sebetulnya apa yang disebut nikah sirih itu? Jadi nikah sirih itulah nikah yang hanya dilakukan secara agama, terutama agama Islam. Namun tidak dicatatkan di dalam kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Jadi hanya sah secara agama, namun tidak sah secara hukum di Indonesia atau hukum negara. Nah, banyak perempuan yang mengalami kerugian setelah terjadi nikah sirih. Memang betul sebetulnya kalau terjadi nikah sirih begitu ya, itu yang banyak dirugikan adalah pihak dari perempuan dan anaknya gitu. Kalau laki-lakinya mungkin katakanlah tidak ada, bisa dibilang begitu. Karena istri itu tidak memiliki perlindungan hukum dan juga anak-anaknya. Misalnya ya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, menuntut hak nafkah, apalagi menuntut hak waris itu tidak bisa. Jadi banyak sekali kerugian nikah sirih yang akan didapatkan seorang perempuan dan anaknya. Yang pertama ya diantaranya ketidakjelasan status hukum. Karena kan nikah siri itu tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat di kantor urusan agama atau dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi memang pihak yang lemah atau yang dirugikan adalah pihak istri atau perempuan dan anak keturunannya tersebut. Kemudian kerugian yang didapat yang selanjutnya atau yang kedua adalah kurangnya perlindungan hukum. Jadi istri yang menikah siri itu tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan istri yang sah. Tidak bisa mendapatkan harta bersama jika terjadi perceraian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari adanya nikah siri adalah kesulitan dalam pengurusan warisan. Anak-anak yang lahir begitu ya dari nikah siri itu akan mengalami kesulitan atau bisa dikatakan tidak akan mendapatkan hak waris. Yang ada hanyalah mendapatkan hibah. Itu pun kalau suami nikah sirih tersebut ya atau ayahnya dari anak tersebut, ayah nikah sirih begitu ya, itu memberikan hibahnya kepada anak hasil nikah sirih tersebut. Kalau tidak mau memberikan hibah ya otomatis anak hasil dari pernikahan siri tersebut tidak bisa menuntut. Betapa lemahnya anak hasil dari nikah siri tidak mendapatkan hak waris. Karena kalau menuntut begitu ya di pengadilan juga tidak akan bisa. Karena pernikahan antara ibunya begitu dengan ayahnya kan hanya pernikahan siri, bukan pernikahan yang resmi yang dicatat oleh negara. Selain itu juga anak-anak yang lahir dari pernikahan siri itu akan mendapatkan mengalami kesulitan biasanya dalam mendapatkan berbagai fasilitas negara. Sangat disayangkan dan kasihan juga.
Belum juga biasanya anak-anak yang dilahirkan dari nikah siri itu beban moralnya lebih tinggi, beban psikologisnya di dalam masyarakat atau bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekolahnya, di lingkungan pergaulan dia sehari-hari dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah dampak sosialnya, biasanya begitu ya, berdampak pada perilaku keluarga yang tidak harmonis. Karena kebanyakan bisa dikatakan begitu ya, terjadi nikah siri itu sang suami biasanya hilang tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Bahkan kadang ada dari pihak keluarga ya, laki-laki atau perempuan, kadang kan jelas tidak bisa menerima atau tidak bisa mengakui. Jadi itu akan memberikan dampak terhadap perilaku keluarga yang tidak harmonis. Kemudian yang terakhir ya, dari beberapa dampak nikah siri itu antara lain adalah tanggung jawab ayah yang lemah. Jadi tanggung jawab ayah itu sangat lemah dalam menikahi anaknya. Seperti tadi saya sampaikan, ibunya atau juga anaknya tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap ayahnya, ayah sirih tadi atau suami sirih tadi. Bahkan di dalam KUH Perdata begitu ya, seorang perempuan yang menikah tetapi tidak diakui oleh negara atau nikah siri seperti ini, maka sang anak secara perdata itu tidak boleh menggunakan nama ayahnya, tidak boleh memakai nama ayahnya atau marganya, keluarga ayahnya begitu. Jadi misalnya nama ayahnya Susanto begitu ya, kemudian nama anak tersebut misalnya Joko begitu. Nah, maka dia tidak boleh menggunakan nama menjadi Joko Susanto begitu. Jadi tidak boleh menggunakan nama dari ayahnya atau nama marganya begitu. Untuk itu sebetulnya bagi kaum perempuan begitu ya, kalau ada laki-laki yang mengajak nikah sirih, sebisa mungkin untuk ditolak begitu. Karena apabila laki-laki tersebut malah serius, sebetulnya malah mengajak untuk nikah secara resmi, bukan nikah siri. Walaupun kadang dibalut dengan balutan-balutan agama gitu ya, agamis, dengan dalil-dalil yang sangat membuai begitu. Namun ingatlah masa depan dari anak-anak dari pernikahan nikah siri tersebut, dan juga banyaknya dampak negatif yang akan didapat dia sebagai perempuan yang dinikahi siri. Apalagi sekarang ya, saya pernah mengalami juga begitu. Ada perempuan yang kesulitan gitu ketika harus mengurus akta kelahiran anaknya. Jadi kebetulan anaknya itu sudah mau masuk sekolah TK umur 6 tahun. Nah, ternyata kan pada saat ini untuk masuk sekolah begitu ya, dari TK sudah melampirkan akta kelahiran. Hingga akhirnya sang ibu ini harus mengurus ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Di dalam akta kelahiran nanti akan juga terbitnya berbeda. Seorang anak yang lahir dari nikah sirih, di dalam akta kelahirannya hanya akan tercantum nama ibunya saja, berbeda dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan resmi antara bapak dan ibunya begitu. Jadi beban sosialnya sendiri sudah sangat berat sebetulnya. Kadang kalau sudah bersekolah tinggi begitu ya, SMP bangsa SMA akan ketahuan. Kadang seperti teman saya begitu ya, saling dulu memperlihatkan akte begitu, ada seorang teman yang ternyata di dalam aktenya hanya tercantum nama ibunya, sehingga teman-temannya sudah paham sebetulnya kalau dia ternyata dulu dilahirkan dari anak hasil nikah siri atau anak luar kawin gitu. Begitu ya sobat sukain hobi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tentang nikah siri ini. Jadi dampaknya negatifnya itu sangat besar. Oke, terima kasih.